Salam sejahtera, salam sehat, dan salam kebaikan bagi kita semua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara kehidupan kita ketika kita mendengarkan sabda Tuhan. Dan pertolongan dari Roh Kudus senantiasa terus mengajari dan membimbing kita untuk mengerti sabda Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur 89 ayat 15 sampai dengan 18. Mari kita baca secara bersama-sama, demikian firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajahmu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu kelemahan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk orang percaya di dalamnya, yaitu di mana sangat mudah melupakan kebaikan dan bertahan mengingat hal yang buruk. Hal ini terbukti Bapak Ibu. Karena kami memang melihat kebaikan demi kebaikan yang kita terima atau yang kita berikan kepada orang lain, sering sekali itu diabaikan, dilupakan. Tetapi kejahatan atau perlakuan yang tidak baik yang diberikan oleh orang lain, inilah yang sering kita lupakan. Maka tidak heran kita melihat sekarang ini kebencian demi kebencian merajalela. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman ini kita mau diubahkan dari pola pikir yang kami sampaikan tadi. Kalau selama ini pola pikir yang terjalin, yang terjadi, yang kita rasakan, yang kita jalani adalah sebuah pola pikir yang mengingat segala keburukan. Namun lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana pola pikir yang harus kita bangun bukanlah sebuah pola pikir yang mengingat keburukan, namun sebuah pola pikir yang mengingat segala kebaikan. Dalam Mazmur yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan judul perikopnya kesetiaan Tuhan kepada Daud, yang ditulis oleh Etan, orang Esrahi. Bapak Ibu, Etan merupakan orang yang berkhidmat, yang hidup di dalam masa pemerintahan Daud. Dia benar-benar melihat bagaimana kesetiaan Tuhan,
bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan yang senantiasa diterima oleh Daud. Karena dia melihat segala kebaikan Tuhan itu, maka dia mengajak setiap orang supaya senantiasa juga melihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang tetap nyata, yang tetap bekerja di dalam kehidupan bangsa itu pada saat itu. Ada banyak tafsir yang mengatakan Mazmur ini ditulis ketika situasi kehidupan orang Israel dalam penderitaan. Namun ada juga mengatakan Mazmur ini ditulis ketika orang Israel sudah kembali dari penderitaan supaya mereka kembali mengingat kebaikan Tuhan. Tapi yang pasti bagi kita semua, Mazmur ini ditulis bagi kita untuk mengingatkan kita bagaimana kebaikan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan, tidak hanya dirasakan oleh Daud hingga pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, dalam ayat 15 dikatakan, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Pemazmur mengingatkan bagaimana keadilan dan hukum Tuhan menjadi tahtanya. Artinya Allah tidak pernah berjalan menyalahi seluruh aturan yang ada, tetapi karya Allah, tata Allah itu dijalankan penuh dengan keadilan. Allah senantiasa menunjukkan keadilan bagi setiap orang. Allah senantiasa menunjukkan keadilan bagi setiap zaman. Dan keadilan Allah adalah sebuah keadilan yang benar-benar dirasakan oleh setiap orang. Dan keadilan Allah ini merupakan keadilan yang mutlak. Tidak seperti keadilan sekarang yang sering sekali berat sebelah. Ketika orang hebat, dia akan senantiasa mendapatkan keadilan. Seperti hukum kita yang sering didengungkan, walaupun memang itu banyak ditentang, tapi banyak juga merasakannya, yang mengatakan ya keadilan itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Namun keadilan Tuhan tidak demikian. Keadilan Tuhan berlaku bagi setiap orang. Tata Allah berjalan bagi setiap orang. Bagi orang kaya, orang miskin, orang bertahta atau orang yang tidak bertahta, keadilan Tuhan itu nyata. Allah tidak pernah berkompromi dengan kejahatan. Tapi Allah akan senantiasa membela orang-orang benar di dalam kehidupan. Maka dikatakan dalam Mazmur ini, diingatkan kembali bahwa tata Allah itu berjalan penuh dengan keadilan. Bahwa tata Allah itu penuh dengan kesetiaan. Kesetiaan Allah untuk mengasihi setiap orang yang percaya, untuk mengasihi orang beriman, terus terjadi hingga pada saat ini. Jadi jangan ada dari antar orang-orang percaya mengatakan, aku tidak merasakan kasih setia Tuhan. Aku tidak mendapatkan keadilan Tuhan di dalam kehidupanku. Banyak kecurangan-kecurangan Tuhan. Bapak Ibu, firman ini jelas mengingatkan kita bahwa tahta Allah, kerajaan Allah berjalan dengan kesetiaan dan keadilan Allah. Jika kita belum merasakannya, mari periksa kehidupan kita. Apa memang iman kita yang salah dalam memahami keadilan Allah dalam hidup kita? Dalam ayat yang ke-16, Bapak Ibu, dalam firman ini dikatakan, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Maka ketika orang sudah merasakan keadilan Tuhan, sudah merasakan kesetiaan Tuhan, maka mereka akan bersorak-sorai, mereka akan berbahagia karena mereka merasakan pertolongan Tuhan yang benar-benar nyata. Hanya orang
yang merasakan kasih setia Tuhan, hanya orang yang merasakan keadilan Tuhan, yang benar-benar mampu berbahagia bersama dengan Tuhan, yang benar-benar mampu bersorak-sorai. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita merasakan keadilan Tuhan, supaya kita merasakan bagaimana kasih setia Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kita, maka mari kita masuk mengenal Allah lebih dalam, lebih sungguh dalam kehidupan ini. Dalam ayat yang ke-17 dalam firman ini juga dikatakan, karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan tanduk kami meninggi. Ini yang luar biasa. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Bukan lagi orang yang bermegah di dalam Tuhan, bukan karena kedudukannya, bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, tapi orang yang percaya, orang-orang beriman akan senantiasa bermegah di dalam Tuhan karena merasakan keadilan Tuhan. Maka orang yang hidup dan yang percaya kepada keselamatan yang Yesus berikan, keselamatan yang Yesus berikan bagi kita, itu merupakan bagian daripada keadilan Allah, di mana Allah menunjukkan keadilannya di sana. Allah tidak menginginkan ciptaannya, orang yang paling dikasihnya, ciptaan yang paling dihargainya, yaitu gambar Allah itu sendiri manusia. Allah tidak menginginkan mereka binasa. Maka Allah menunjukkan keadilannya dengan memberikan pengorbanan dalam Yesus Kristus. Maka setiap orang yang merasakan pengorbanan itu, yang hidup dalam kasih Kristus, dia tidak lagi bermegah karena kehormatan. Dia tidak lagi bermegah karena harta. Dia tidak lagi bermegah karena tahta. Dia tidak lagi bermegah karena jabatan. Tetapi dia bermegah karena keadilan Tuhan nyata terus bagi kehidupannya. Karena keadilan Tuhan nyata terus tengah-tengah rumah tangganya. Karena keadilan Tuhan dan kesetiaan Tuhan nyata terus di dalam setiap detik pekerjaannya. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, yang terakhir sekali firman ini mau mengajak kita, bagaimana orang-orang yang merasakan keadilan Tuhan ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah begitu adil bagi kita. Allah begitu setia bagi kita. Maka kita juga diajak untuk senantiasa setia dan adil melakukan segala kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang terpilih. Kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menerima keadilan dan kasih setia Tuhan. Maka mari tunjukkan di dalam kehidupan kita masing-masing bahwa keadilan Tuhan itu juga akan dinyatakan, dirasakan oleh setiap orang yang bertemu dengan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang senantiasa mengasihi kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menyapa kami pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menunjukkan keadilan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Ajarin setiap orang yang mendengarkan firman ini berlaku adil. Adil di dalam kebenaran-Mu. Bukan mencari keadilan di tengah-tengah dunia ini. Segala kuasa-kuasa si jahat yang mereka cari untuk menunjukkan keadilan. Maka dalam nama Yesus, semua itu Tuhan lunturkan. Dan jika ada Bapa, orang yang mendengarkan firman-Mu ini, yang masih terlibat dengan kuasa okultisme dalam menjalankan kehidupan, maka dengan kuasa Kristus, dengan darah Kristus, dalam nama Yesus semua itu diruntuhkan. Terima kasih Bapa. Dengarkan doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, salam sehat, Tuhan memberkati.